juga. Tapi pasti unsurnya kan mau mengatakan sempurna, sempurna, penuh. Nah, itu. Jadi menorah. Namanya menorah ya? Nah, Namanya menorah. ya yang kandil itu yang jumlahnya. Kan sering kalau kita lihat simbolnya Yahudi itu kan sering itu. Kuningan itu. Seperti lilin itu ada tengahnya satu tinggi. Iya, iya. Ya itu namanya menorah. 3 kanan kiri. Bukan menoreh. Menorah. Kalau menoreh nanti Bapak itu mau ngomong sendang sono. Terus yang diingat durian menoreh. Agak repot. Jadi semua fungsinya apa? Semua fungsinya ini korban itu. Semua korban berfungsi sebagai pendamaian sehingga mereka yang bersalah menerima pengampunan. Jadi ada pendamaian. Jadi kalau sengaja nggak ada pengampunan. Ada, Ada juga. tetapi nanti beda. Sebenarnya kan nanti hitungannya itu kan ada beratnya dan ada restitusinya itu yang kadang-kadang dimasukkan di situ sih. Ada unsur ganti rugi. Nanti kita lihat yang lain. Jadi tak sengaja atau tidak sengaja sebenarnya ada unsur penghapusan dosanya itu yang penting. Semua orang meminta pengampunan untuk penghapusan dosa. Tapi kan akan menjadi lebih berat lagi kalau itu disengaja. Tapi ada anak Harun yang dihukum mati itu imamnya mau karena salah mempersembahkan akhirnya. Ya itu kan konteksnya nanti anaknya Eli atau itu kan banyak juga namanya itu karena sebenarnya karena dosanya yang sudah betul-betul. Iya kaitannya suka ngambil ini ngambil itu. Lemaknya itu bukan bagiannya diambil di pulang. Jadi kalau bukan miliknya ya jangan lalu terus mencuri. Apalagi mencuri miliknya Tuhan itu ya berat. Hukumannya itu. Kalau korban paham pulang. Kenapa? Hari raya kurban potong sapi pahalanya mau pulang. Hari raya kurban. Ya. Kalau aplikasinya di gereja Katolik ataupun di umat Katolik mengenai korban penghapus dosa ini ada apa? Di kemudian tidak dilakukan nanti itu sesudah pembuangan ya. Dan pada masa pembuangan itu kan mereka bingung juga karena nggak ada bayi suci. Mengorbankannya di mana? Setelah kehancuran Yerusalem itu kan lalu bingung juga. Mau dibuat seperti apa? Untunglah di dalam gereja Katolik itu kalau kemudian berkembangnya lain kan. Penghapusan dosa nanti kan kaitannya bukan hanya dengan pemotongan hewan, tapi kalau kemudian ada sisi-sisi lainnya. Tapi bahwa orang tetap mengakui dosanya dan diberikan denda dosa, tetapi sekaligus restitusinya itu menjadi unsur penting. Meskipun kita tidak mau hewan. Itu bisa dibayangkan ya itu kalau banyak orang berdosa pembuahannya berapa? Makan daging terus. Dan itu bagiannya imam Pak. Bagiannya imam. Bagiannya imam. Maksudnya imamnya mau. Kolesterol dulu. Tapi kan tidak ada lemaknya Pak. Oh, enggak. Makan lemak itu dosa. Itu bagian kulitnya boleh, tapi lemaknya tidak. Mau apa perbedaan penghapusan dosa dan penghapusan akibat dosa? Kenapa? Pernah sekilas baca kemarin masalah apa namanya indulgensi ya kan mau? Jadi indulgensi. Jadi apa penghapusan dosa sama penghapusan akibat dosa kalau misalnya? Nah, itu kalau dulu ada
praktek di dalam abad pertengahan. Jadi di dalam abad pertengahan ini kan selain penghapusan dosa ada namanya indulgensi itu. Indulgensi itu kan pembebasan dari siksa neraka. Itu masuk ke siksa. Nah, jadi dulu kalau misalnya sekarang masih dipakai paus tapi tidak setiap saat, dan indulgensinya misalnya seperti tahun ini nanti, nah itu tanggal 1 sampai misalnya kita doa tanggal 1 sampai tanggal 8 itu akan mendapatkan indulgensi penuh atau sebagian. Kalau indulgensi penuh itu misalnya wajibnya apa di situ. Nanti paus kan akan mengatakan wajibnya apa. Misalnya berdoa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Terus misalnya misa arwah, itu misa arwah. Terus kemudian ziarah kubur misalnya. Itu tergantung ininya. Tergantung apa yang dikatakan oleh paus. Tapi biasanya itu ada doa novena itu dari hari pertama sampai hari ke-8, 9. Biasanya kalau novena 9. Tapi biasanya di Indonesia tanggal 1 sampai tanggal 8. Lalu kemudian pergi ke gereja pada tanggal 2 itu. Tanggal 2. Terus tambah ziarah ke kubur. Biasanya sih 3 itu. Apa itu semacam denda gitu? Kenapa? Semacam denda gitu. Ya enggak, itu laku kesalahan yang harus dijalani supaya orang yang kita doakan itu mengalami keselamatan. Tapi juga bisa kena ke kita, misalnya orang yang mendoakan itu akan dibebaskan dari api neraka sekian tahun, dulu begitu. Itu kan sisa-sisa abadi pertengahan. Misalnya, kalau saya melakukan ini, dulu semua ada begitu. Kalau saya misalnya berdoa mengikuti Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut, misalnya saya akan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Itu kan janji hati kudus Yesus kepada Maria Allah. Emang bisa loh. Kemarin lihat juga sih ada konten kan, kalau orang neraka ya dia nggak bisa abadi di situ gitu. Kalau di surga ya di surga bisa bebas lagi. Ya itu kan kerahiman Tuhan. Kita kan memohon, nggak maksa Tuhan juga. Tetapi bahwa karena permohonan kita, karena iman kita memohon kepada Tuhan supaya orang yang dalam keadaan tidak selamat itu diberikan kemurahan. Itu bukannya ketika dia masih di api penyucian? Iya, tapi juga enggak enggak tertutup kemungkinan juga mereka yang mengalami. Kalau di dalam Putra Sirah itu dikatakan setelah dia mengalami siksaan, kita kan nggak berharap bahwa semua orang masuk neraka kan. Tapi kemungkinan ya yang banyak itu adalah di api pencucian, sehingga kita berharap bahwa mereka itu sudah Putra Sirah sudah di dalam kitab-kitab kebijaksanaan, misalnya seperti Putra Sirah Makabe itu sudah punya kepercayaan. Yesusnya belum ada loh, zaman segitu. Tapi orang sudah punya kepercayaan kalau arwah orang meninggal itu perlu didoakan. Itu ya mungkin abad-abad ketiga, 5, 4, 3 sebelum Masehi. Tapi kan Yesus ada bilang kan, akan dibuang ke dalam api neraka, di sana akan ada kerta gigi dan selama-lamanya gitu. Ya bisa terjadi selama-lamanya. Tetapi kan kita bisa memohonkan bahwa orang itu tidak harus. Tergantung kerahiman Tuhan lah ya. Ya iya. Kita kan nggak bisa maksa Tuhan juga. Tapi bahwa kita punya keyakinan bahwa orang yang kita doakan
itu akan diberi keselamatan, dibebaskan dari bukan karena kita nyogok. Untuk kita memohonnya dengan sungguh atau tidak itu? Ya dengan iman kan Pak, iman kita. Dan kalau lihat kita itu punya praktek-praktek kesalehan yang menurut saya sangat indah gitu. Dari tradisinya itu bahwa orang mendoakan, berziarah ke kubur, mendoakan. Ini kan yang dibutuhkan oleh mereka. Karena kalau kita ngomong misa itu kan dampaknya kan bukan hanya pada kita, gitu kan. Tetapi dampaknya kan kepada semua. Sehingga kan yang didoakan kalau kita misa doa syukur agung itu kan, lihat bapak susunannya itu, pasti itu kan yang didoakan orang yang hidup, ya toh? Terus kemudian orang yang meninggal, itu pasti. Dan itu menurut saya enaknya menjadi orang Katolik itu di sini. Jadi nggak usah tanya keluargamu Katolik apa enggak, itu nggak usah tanya. Karena pasti didoakan oleh gereja. Banyak orang kan sering dibujuk-bujuk, alah pindah aja. Kamu kan sudah nggak ada yang apa itu Katolik. Nah, gitu kan. Akhirnya kan orang pindah. Khawatirnya kenapa? Kan yang mendoakan kan bukan keluarganya saja. Meskipun dia tidak punya keluarga fisik, tapi kan punya keluarga berimannya. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu tidak tahu. Mungkin karena nggak disebut nama kali. Kalau kita doain dia kan nggak disebut namanya ya. Pak, Kali. kalau di apa itu namanya di gereja itu kadang-kadang malah dikatakan orang yang dikenal dan tidak dikenal. Semua. Ya iya, itu kalau novena arwah itu didoakan. Tapi ada juga normal dari agama lain. Ngomongnya kalau mana sampai kita mendoakan orang. Ah iya, tapi itu kan kepercayaan orang, kepercayaan kita juga. Iya. Saya pernah mengalami begini, nah ini saya cerita lagi, pengalaman konkret. Jadi waktu pembangunan terminal KM 14, Pak Presiden tahu. Dari Palembang ke arah Indralaya itu kan ada terminal. Nah, ketika pembangunan itu dan kebetulan kan yang dorong itu Dionysius Katolik. Apa yang terjadi ketika pembangunan itu anak buahnya diganggu. Jadi buahnya yang nggak perasan gantilah ini, ganti orang, ganti orang. Akhirnya kan yang dorong di situ itu lalu buat macam-macam, carilah dukun, carilah ini. Nah, suatu saat dia ini ke kehidupan. Gimana ya ngomong saya didoakan ini? Terus saya bilang, Tuhan, kita bisa tetap itu. Mengapa? Karena saya baca koran suatu saat, baca koran, di koran lokal itu ditulis bahwa ditemukan bom di daerah itu. Maka dugaan saya berarti dulu banyak orang yang kena bom meninggal. Lalu mungkin bom itu tidak didoakan. Maka lalu saya mengatakan, yuk kita bisa di sana, kita berdoa untuk keselamatan orang-orang yang ada. Setelah misa itu pembangunan terminal itu lancar. Berarti kan itu bukan setan. Itu adalah arwah orang-orang yang meninggal didoakan. Siapa namanya nggak jelas. Tetapi bahwa ada fakta orang yang meninggal dan tidak hidup. Iya, arwahnya. Maka kita jangan sampai keliru. Kadang-kadang itu pokoknya yang kalau yang itu setan. Nah itu jangan. Belum tentu. Kadang-kadang arwah dari orang yang sudah meninggal. Romo Pujo itu sekarang kerja di Jambi itu dulu disingkut. Di mana Pasar Purut. Nah ketika di